Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk para rekan-rekan peserta Senatik tahun 2024. Saya Emnur Aini dari Universitas 11 April. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Analisis Kemampuan Literasi Matematis Siswa SMP dalam menyelesaikan permasalahan kontekstual materi penyajian data. Yang menjadi latar belakang pada penelitian ini adalah mengenai masalah literasi matematis siswa di Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa skor literasi matematis siswa Indonesia itu masih rendah berdasarkan hasil PISA di tahun 2022 kemarin. Nah, di sini salah satunya adalah kesulitan siswa dalam membaca, menafsirkan, dan juga menggunakan data untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, tentu di sini ada suatu penyebabnya. Berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, bahwa ternyata penyebabnya itu adalah salah satunya dari minimnya integrasi soal kontekstual dalam pembelajaran. Sehingga anak belum terbiasa untuk mengkaji atau menyelesaikan permasalahan kontekstual tersebut. Kemudian, rendahnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Nah, di sini tentu memang sudah banyak penelitian-penelitian yang membahas atau mengkaji mengenai literasi matematis dengan topik-topik yang umum seperti bilangan, geometri, seperti itu. Namun mengenai kajian literasi matematis pada materi penyajian data dan juga dalam konteks kehidupan nyata atau kontekstual, di sini masih terbatas. Sehingga kami mencoba untuk melakukan penelitian ini. Tentu dengan motivasi yang sangat kuat, dengan tuntutan bahwa memang hal ini dibutuhkan dan sangat mendesak untuk peningkatan literasi matematis. Mau sampai kapan Indonesia ada di batas ambang terus ingin meningkat. Penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, mengidentifikasi kesalahan umum siswa dalam menyelesaikan masalah kontekstual terkait penyajian data. Yang kedua, menganalisis pengaruh karakteristik soal tersebut terhadap kemampuan literasi matematis siswa. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi pembelajaran berbasis konteks yang dapat meningkatkan kemampuan literasi matematis. Nah, di sini penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan strategi pembelajaran yang lebih kontekstual agar lebih relevan dengan kebutuhan dari siswa itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan subjeknya itu ada 3 siswa yang memang dipilih berdasarkan tingkat kemampuannya. Tingkat kemampuan awalnya yaitu kemampuan tinggi, kemampuan sedang, dan juga rendah. Kemudian nanti data yang diperoleh itu dari hasil tes, kemudian dari hasil tes literasi matematis yang berbasis kontekstual, dan juga wawancara yang lebih mendalam. Kemudian data tersebut dianalisis, direduksi, disajikan, dan ditarik kesimpulan berdasarkan 4 indikator literasi matematis. Keempat indikator tersebut adalah formulasi matematis, itu artinya menerjemahkan masalah kontekstual ke dalam model matematis. Kemudian yang kedua, aplikasi dan penggunaannya, menggunakan prosedur matematis secara akurat. Kemudian yang ketiganya, interpretasi dan evaluasi, yakni menafsirkan hasil matematis dalam konteks masalah. Dan yang keempat itu adalah penalaran matematis, membuat argumen yang logis berdasarkan data. Di sini instrumen yang digunakannya ada dua permasalahan. Permasalahan yang pertama itu mengenai rumah makan yang harus dipilih dari 3 rumah makan yang tersedia dengan diskon atau juga gratis yang diberikan. Dan soal yang kedua itu adalah soal mengenai kue tradisional. Kue tradisional ini peserta didik atau siswa nanti diminta untuk menyelesaikannya dari poin A dan poin B mengenai keuntungan yang diperoleh dari penjualan kue tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, di sini kemampuan literasi matematis siswa SMP dalam menyelesaikan masalah kontekstual itu pada materi penyajian data menggunakan 4 indikator yang tadi,
itu diperoleh bahwa memang pada indikator yang pertama, yakni formulasi matematis, itu untuk siswa kemampuan tinggi itu dapat memahami dan memformulasikan masalah dengan baik. Nah, namun untuk siswa yang kemampuan sedang dan juga kemampuan rendah, itu cenderung kesulitan dalam memahami konteks masalah dan memformulasikan data secara matematis. Tidak ada masalah bagi siswa kemampuan tinggi. Pada soal yang pertama, dia mampu membaca data dari tabel, kemudian mampu mengidentifikasi informasi pentingnya seperti apa, ada promonya, kemudian total biaya dari setiap rumah makan itu dihitung. Kemudian yang soal yang keduanya juga, dia sudah mampu menginterpretasikan diagram lingkaran untuk menghitung jumlah kue yang terjual berdasarkan persentase dan keuntungannya per unit. Nah, untuk kemampuan sedang dan kemampuan rendah, ini yang mengalami kendala. Pada kemampuan sedang, siswa itu kesulitan menerjemahkan informasi yang diberikan. Ini informasinya kontekstual, dia sulit dalam menentukan ke dalam model matematisnya. Nah, di soal yang pertama, siswa kekeliruan dalam memahami aturan promo. Menggeneralisasi promo, dia menggeneralisasi diskon menjadi 2 kali lipat, padahal itu keliru. Dan yang kedua adalah memahami persentase penjualan, tetapi dia gagal dalam menghubungkan dengan data keuntungan per unitnya. Begitu. Dan yang kemampuan rendah, itu siswa sudah mulai mengenali elemen dasar soal, seperti promo, diskon, tapi dia tidak dapat memformulasikan datanya itu secara menyeluruh. Dia memilih opsi jawabannya berdasarkan informasi awalnya saja. Dia tidak melakukan perhitungan yang rinci. Begitu. Untuk indikator yang kedua, yakni aplikasi dan penggunaan, di sini siswa dengan kemampuan tinggi itu mampu menerapkan prosedur matematis secara akurat. Tidak ada masalah bagi siswa dengan kemampuan tinggi. Namun bagi siswa dengan kemampuan sedang dan kemampuan rendah, dia sering melakukan kesalahan dalam perhitungan dan juga penerapan prosedurnya. Jadi untuk kemampuan tinggi itu di soal yang pertama, itu dia mampu menghitung total biayanya dari setiap rumah makan dengan memperhatikan promo-promo yang diberikannya. Dan di soal yang kedua juga, siswa mampu menunjukkan kemampuan sistematisnya dalam menghitung keuntungan. Namun untuk kemampuan sedang dan kemampuan rendah, ini di siswa kemampuan sedang, dia sudah mulai memahami konsep dasar, tapi dia kurang teliti. Karena dia kurang teliti itu menjadi kekeliruan dalam menghitung diskon rumah makan. Begitu. Dan yang kedua, siswa itu hanya, di soal yang kedua itu hanya berdasarkan jawaban pada asumsi. Dia tidak menghitung keuntungannya lebih rinci. Nah, itu kekeliruannya. Untuk kemampuan rendah, itu dia mengabaikan langkah-langkah perhitungan pentingnya. Jadi di soal yang pertama itu tidak menghitung total biaya dari semua opsi rumah makan. Dia tidak menghitungnya. Begitupun di soal yang kedua. Siswa hanya berfokus pada persentase penjualan. Dia tidak menghitung keuntungan totalnya seperti apa. Untuk indikator yang ketiga, interpretasi dan evaluasi, di sini siswa dengan kemampuan tinggi sudah mampu mengevaluasi hasil dengan konteks masalah. Namun lagi-lagi untuk siswa kemampuan sedang dan rendah ini memang bergantung pada asumsi saja. Dia mengabaikan data-data yang pentingnya. Untuk siswa kemampuan tinggi, itu dia sudah mampu mengevaluasi hasil perhitungan dan mengaitkannya dengan konteks masalah. Artinya, dia sudah mampu menginterpretasi dan juga mengevaluasi dari permasalahan yang disajikan, baik pada soal nomor 1 ataupun pada soal nomor 2. Kemudian untuk siswa yang kemampuan sedang, itu siswa sudah menunjukkan evaluasi yang kurang menyeluruh. Siswa itu pada soal nomor 1 hanya fokus pada satu opsi rumah makan saja, karena dia sudah berkeyakinan bahwa rumah makan Bagja yang paling murah, sehingga dia tidak memikirkan hal lain lagi. Dia hanya mengerjakan apa yang dia pahami di awal. Dan untuk soal yang kedua pun, asumsi awal itu digunakan untuk menjadikan kesimpulan akhirnya dan hasil akhirnya. Begitupun untuk kemampuan rendah. Siswa kemampuan rendah juga sama.
Dia menyimpulkan bahwa rumah makan Bagja lebih murah, bahkan tanpa ada perhitungan yang mendetail. Begitupun untuk soal yang nomor 2-nya. Tuh. Untuk indikator yang keempat, penalaran matematis, kemampuan tinggi, siswa dengan kemampuan tinggi dia tidak ada masalah. Dia mampu menyusun argumen, dia mampu menganalisis hubungan persentase penjualannya, jumlah yang terjualnya, dan lain sebagainya. Untuk kemampuan sedang, itu karena dia salah memahami aturan promo, sehingga dia kesulitan dalam membandingkan opsi yang paling tepat, jawaban yang tepatnya, begitu. Nah, sedangkan untuk kemampuan yang rendah, karena dia tidak ada proses pengerjaan, maka dia memang hanya berdasarkan argumen awalnya saja. Jadi memutuskan sesuatunya itu karena pandangan pertamanya saja, begitu. Nah, dari temuan-temuan yang kami peroleh hasil penelitian ini, kami mendapatkan 3 poin utama yang memang dihasilkan. Yang pertama, ternyata kesulitan umum dari siswa itu adalah memahami konteks masalahnya bagaimana gitu. Kemudian dalam memilih metode perhitungannya yang tepatnya itu harus seperti apa. Dan juga menghubungkan antara data dengan konteks di dalam soal. Nah, yang keduanya itu kami menemukan bahwa adanya pengaruh karakteristik soal. Soal yang lebih kompleks ini itu memang membutuhkan untuk berpikirnya lebih kritis, lebih penalaran begitu. Nah, ini menjadi hambatan bagi siswa untuk kemampuan sedang dan rendah, tapi tidak untuk kemampuan tinggi begitu. Dan yang ketiga adalah kebutuhan pembelajaran yang kontekstual. Di sini soal-soal literasi matematis memang dapat dilihat terbukti untuk mendorong siswa memahami konsep matematika pada masalah nyata begitu ya. Jadi dapat 3 hasilnya di sini, kesulitan umumnya, pengaruh karakteristik soalnya, dan juga pembelajaran kontekstualnya. Berdasarkan hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa dari kesalahan umum yang dilakukan oleh siswa, di sini baik dari tingkat kemampuan tinggi, sedang, rendah. Di sini kami melihat bahwa memang kesulitan siswa itu dalam memahami konteks masalah. Nah, kemudian dalam menghubungkan data dengan prosedur matematis. Nah, kemudian juga menggunakan metodenya juga, metode bagaimana langkah perhitungannya juga itu anak mengalami kesulitan. Dan yang terakhir, menginterpretasikan data itu tidak lengkap. Nah, untuk pengaruh karakteristik soalnya, di sini soal yang memang kompleks, kemampuan tingkat tinggi begitu, ini menantang kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, yang ketiganya, rekomendasi untuk pembelajarannya itu yaitu dengan mengintegrasikan pembelajaran berbasis kontekstual dan juga berbasis proyek agar anak lebih memahami dalam konteks kehidupan nyata. Dengan demikian, penelitian ini memberikan beberapa implikasi bagi pembelajaran matematika di sekolah. Yang pertama tentu pengembangan strategi pembelajaran. Di sini guru perlu menerapkan pembelajaran yang berbasis masalah dan juga berbasis proyek untuk meningkatkan literasi matematis siswa tersebut, khususnya dalam konteks pembelajaran yang kontekstual. Dan juga penggunaan soal kontekstualnya ini, guru biasanya kesulitan untuk membuat soal-soal kontekstual karena memang belum terbiasa. Nah, dengan demikian, adanya implikasi dan rekomendasi yang kedua ini akan berdampak pada rekomendasi yang ketiga, yakni peningkatan kompetensi guru. Untuk supaya guru mampu menggunakan soal kontekstual dan membiasakan soal kontekstual, itu perlu adanya peningkatan kompetensi guru seperti pelatihan, workshop dalam penyusunan soal, pembuatan soal kontekstual, pembuatan soal literasi matematis, kemudian pembuatan soal jenis AKM, dan sebagainya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pembelajaran matematika. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.